Resiliensi menurut Goldberg tahun 1995 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan di dalam hidupnya. Resiliensi sendiri meliputi kualitas pribadi yang memungkinkan individu untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan, menurut Kanner dan Davidson. Lalu selanjutnya adalah dimensi. Menurut Connor dan Davidson tahun 2003, resiliensi terdiri dari 3 aspek utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tenasi atau kegigihan, yaitu menggambarkan ketahanan hati, ketetapan waktu, ketekunan, dan kemampuan mengontrol diri dari individu dalam menghadapi situasi yang sulit dan menantang maksud saya. Yang kedua adalah strength atau kekuatan, yaitu menggambarkan kapasitas individu untuk memperoleh kembali dan menjadi lebih kuat setelah mengalami kemunduran dan pengalaman di masa lalu. Dan yang ketiga adalah optimism, merefleksikan kecenderungan individu untuk melihat sisi positif dari setiap permasalahan dan percaya terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Aspek ini menekankan pada kepercayaan diri individu dalam melawan situasi yang sulit. Nah, lalu selanjutnya adalah menurut Campbell dan Seals dan Stein pada tahun 2007, yaitu hardiness, yaitu suatu kemampuan individu untuk dapat mengatasi perubahan yang terjadi secara tidak terduga, baik itu stres, sakit atau penderitaan, tekanan, maupun adanya perasaan yang tidak menyenangkan dalam diri individu. Oke. Nah, sekarang adalah cara untuk meningkatkan resiliensi. Perlu diingat bahwa resiliensi bukanlah sebuah aspek tetap dari seseorang. Perlu diingat, tingkatnya dapat berubah sesuai kondisi atau situasi yang kita hadapi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan Rivets dan State pada tahun 2002, kita bisa terus meningkatkan dan melatih tingkat resiliensi dengan menerapkan kebiasaan dan pola pikir sebagai berikut. Untuk yang pertama nih, ubah persepsi tentang kegagalan. Kita perlu meyakini bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar dalam usaha untuk mencapai cita-cita. Dengan mengubah persepsi kegagalan menjadi hal yang lebih positif, seperti mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang dan mampu memahami dan juga memaknai kesuksesan secara lebih, dapat membantu kita untuk lebih termotivasi dibandingkan mengurung diri di dalam keterpurukan. Oke, yang kedua nih, bangun kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini penting bagi pribadi yang ingin resilient gitu kan. Dengan kepercayaan diri kita itu akan memiliki keyakinan bahwa kita akan sukses gitu pada suatu hari nanti, seperti itu. Kemudian yang 3, yaitu belajar untuk rileks. Ketika kita menjaga pikiran dan tubuh kita akan lebih mampu untuk mengatasi tantangan dalam hidup kita secara efektif. Beberapa cara adalah dengan membiasakan diri untuk tidur cukup, olahraga, meditasi, dan refreshing. Kemudian yang keempat, kontrol respon diri. Ingat bahwa kita semua pernah mengalami hari-hari yang berat, tetapi kita memiliki pilihan dan menghadapinya. Kita bisa memilih reaksi yang panik dan pesimis, ataupun tenang dan optimis. Pribadi yang resilient mampu memilih respon yang tepat dari masalah yang dihadapi, yaitu dengan tepat, tenang, dan optimis. Kemudian yang kelima, pribadi yang resilient memahami bahwa segala sesuatu berubah. Bahkan rencana yang sudah dibuat dengan hati-hati pun bisa gagal ataupun bisa dibatalkan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan memahami masalah atau dengan memilih jalur lain. Dari riset yang pertama, kami mengambil dari skripsi Kak Fatimah Ajara yang berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh resiliensi terhadap distres psikologis mahasiswa. Pengumpulan datanya menggunakan Kessler Psychological Distress Scale dan Kanner-Davidson Resilience Scale yang diberikan kepada 342 mahasiswa. Analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana.
Dari hasil penelitian, terbukti bahwa tingkat resiliensi dan juga distres psikologis pada mahasiswa tergolong rendah. Berdasarkan dari karakteristik jenis kelamin subjek, didapati bahwa tingkat resiliensi pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, sedangkan tingkat distres psikologis lebih tinggi pada perempuan. Klasifikasi yang kedua yaitu usia, yang terbagi menjadi remaja akhir dan dewasa awal. Diketahui bahwa remaja akhir memiliki resiliensi yang lebih tinggi dan distres psikologis yang lebih rendah dibandingkan dengan dewasa awal. Pada karakteristik yang terakhir, yaitu semester, diketahui bahwa mahasiswa pada semester awal memiliki resiliensi yang lebih tinggi dan distres psikologis yang lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa semester akhir. Nah, dari hasil penelitian ini, sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahmud dan Gofar pada tahun 2014 dan juga Pitgen dan kawan-kawan pada tahun 2015, terkait dengan hubungan antara resiliensi dengan distres psikologis yang juga menunjukkan hasil negatif, yang berarti semakin tinggi resiliensi, maka semakin rendah tingkat distres psikologis yang dimiliki individu. Dan semakin rendah tingkat resiliensi yang dimiliki oleh individu, maka semakin tinggi tingkat distres psikologisnya. Riset yang kedua ini berjudul Pengaruh Sikap Resiliensi pada Masa Pandemi COVID-19 terhadap Kemampuan Akademik Mahasiswa, yang kita ambil dari Jurnal Kependidikan yang ditulis oleh Muhammad Sukri dan Samsudin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap resiliensi pada masa pandemi COVID-19 dengan kemampuan akademik mahasiswa. Salah satu sikap positif yang merupakan bahan kajian dari penelitian ini adalah sikap resiliensi. Mahasiswa yang memiliki sikap resiliensi yang kuat, mereka akan mengatasi hambatan dalam belajar pada masa pandemi COVID-19 dan mampu menyelesaikan soal-soal yang sulit. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Dari temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap resiliensi pada masa pandemi COVID-19 dengan kemampuan akademik mahasiswa. Dengan kata lain, sikap resiliensi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemampuan akademik mahasiswa. Dan juga sikap resiliensi pada penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 59,4% terhadap kemampuan akademik mahasiswa, dan 40,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.